Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Bu Endang Sri Maryuni pada pembelajaran fisika. Kali ini kita membahas tentang torsi dan percepatan sudut. Setelah pada video sebelumnya kita membahas torsi, maka di sini kita membahas torsi dan percepatan sudut. Silahkan kalian simak baik-baik video ini sampai selesai. Torsi menimbulkan percepatan sudut. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang torsi atau momen gaya, di mana torsi atau momen gaya menyebabkan benda berputar. Nah, sudah kita bahas di video sebelumnya, momen sama dengan F kali D, gaya kali lengan. Jadi kalau kita lihat, benda ini, misalkan kunci Inggris ini yang mula-mula diam, kemudian dikenai momen gaya menjadi berputar, berarti di sini mengalami percepatan. Karena gerakannya berupa putaran atau rotasi, maka percepatannya adalah percepatan sudut alfa. Sehingga nantinya akan kita dapatkan kaitan atau hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut. Sebetulnya persamaan ini identik dengan hukum Newton kedua gerak translasi, yaitu F sama dengan M kali A, di mana gaya F menimbulkan percepatan linier A. Sekarang kita pelajari bagaimana bisa terjadi persamaan atau hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut alfa. Kita tinjau katrol di sebelah kiri di sini. Katrol ini digantungi dua beban, misalkan beban sebelah kanan masanya lebih besar dari beban sebelah kiri. Kemudian katrol kasar, sehingga ketika beban sebelah kanan bergerak ke bawah, katrol berputar. Beban sebelah kanan ini memiliki gaya berat V yang lebih besar dari gaya berat benda yang sebelah kiri. Ketika benda kanan, beban kanan menarik tali, maka pada tali akan terjadi gaya tegangan tali T. Misalkan T sama dengan F. Nah, karena di sini ada gaya tegangan T yang tegak lurus pada jari-jari katrol, maka mengakibatkan momen gaya. Momen gaya ini mengakibatkan katrol berputar. Misalkan kita lihat di sini ada partikel merah pada katrol. Jika katrol ini berputar, maka partikel merah ini juga berputar. Kita gambarkan di sini, misalkan partikel merah ini adalah bermassa M, dikenai gaya tegangan tali T, yaitu di sini saya tuliskan F. F adalah T, di mana F ini tegak lurus pada jari-jari katrol. Jadi sama dengan T ini tadi tegak lurus pada jari-jari katrol. Karena di sini F tegak lurus pada jari-jari, maka F ini menimbulkan momen gaya yang nantinya F kali R. Karena ada momen gaya, partikel merah M ini berputar. Nah, sekarang kita tinjau dulu gaya F ini. Berdasarkan hukum Newton 2 gerak translasi, bahwa gaya menimbulkan percepatan yang arahnya searah dengan gaya itu. Sehingga di sini muncul percepatan AT atau A tangan sial, yaitu tegak lurus pada R. Nah, dari hukum Newton 2 gerak translasi bisa kita rumuskan F sama dengan M kali A. Dalam hal ini adalah AT. Nah, berikutnya, karena F ini tadi tegak lurus pada jari-jari menimbulkan momen gaya,
mengakibatkan partikel M berputar. Jadi partikel M yang mula-mula diam, karena ada momen gaya F kali R, maka partikel M ini menjadi berputar. Sama dengan kunci Inggris tadi, timbul percepatan sudut alfa. Jadi alfa di sini adalah percepatan akibat putaran benda. Ya, jadi di sini kecepatan putaran di sini tidak konstan ya. Maka ada percepatan alfa yaitu percepatan sudut. Nah, bagaimana hubungan antara alfa dan A tangensial? Di sini AT sama dengan R alfa. Ini AT besaran translasi, alfa besaran rotasi. Ini identik atau sama atau mirip dengan V sama dengan omega R. V kecepatan linier, omega kecepatan sudut. Maka di sini AT percepatan linier, alfa adalah percepatan sudut. Kita masukkan AT pada persamaan F sama dengan M kali A. Kita dapatkan F sama dengan M kali R alfa. Nah, tadi yang menyebabkan partikel M berputar karena ada momen gaya F kali R. Di sini tidak muncul besaran momen gaya. Kita kalikan kedua ruas dengan R. Sehingga kita dapatkan RF sama dengan MR alfa kali R. R kali F tidak lain adalah momen gaya. Karena di sini R tegak lurus pada F. Sehingga kita dapatkan momen atau torsi sama dengan MR kuadrat alfa. Sebelumnya sudah kita pelajari, MR kuadrat adalah momen inersia. Jadi, MR kuadrat sama dengan I. Kita masukkan pada persamaan ini. Kita dapatkan momen sama dengan I alfa. Torsi atau momen sama dengan momen inersia kali percepatan sudut alfa. Kalau kita lihat persamaan ini identik dengan hukum Newton 2 gerak translasi F sama dengan M kali AT. Maka persamaan momen sama dengan I alfa bisa kita katakan dengan hukum Newton kedua gerak rotasi. Nah, inilah kita dapatkan persamaan momen gaya sama dengan momen inersia kali percepatan sudut. Jadi torsi menimbulkan percepatan sudut. Baiklah anak-anak, pembahasan kita kali ini tentang torsi dan percepatan sudut. Pada video berikutnya nanti akan kita terapkan persamaan ini pada masalah dinamika rotasi tentang sistem katrol. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan kalian semua bisa lebih dapat memahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.